Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, anak-anak apakah sudah siap? Sudah sarapan? Sudah menyiapkan alat tulis? Oke, kalau sudah, mari kita mulai pelajaran kita. Oke anak-anak, kita akan belajar berbagai bentuk pecahan dan cara mengubahnya ke bentuk lain. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada beberapa. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ada dua macam, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/2. Di sini penyebutnya adalah 2 dan pembilangnya adalah 1. 1 itu lebih kecil daripada 2. Yang kedua atau macam pecahan biasa yang kedua yaitu pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Di sini kita lihat contohnya 5/3. Penyebutnya adalah 3 dan pembilangnya adalah 5. Di sini 5 lebih besar daripada 3, sehingga pecahan ini dinamakan pecahan tidak murni. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya bagaimana, Nak? Cara mengubahnya yaitu, misalnya ya, Nak ya, contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Penyelesaiannya yaitu 7 dibagi 3. Itu hasilnya 2 dan bersisa 1. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya, 3/10. Nah, 3/10 itu ketika kita rubah menjadi pecahan desimal, itu menjadi 0,3. 0,3 merupakan contoh pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 berada di persepuluhan. Dan bilangan 0,3 itu dibaca 0,3 atau 3/10. Oke, macam yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini, Nak. Nah, ini. Contohnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Mama sering bicara, ada diskon di toko A, ada diskon di toko B 5% loh. Apa itu artinya? 5% artinya 5/100. Itu dibaca 5%. Nah, kita akan belajar berikutnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Tetapi sebelumnya Ibu tanya, apakah anak-anak ada yang bingung? Atau ada yang tidak jelas? Nanti silahkan menghubungi Ibu ya, Nak ya. Oke, lanjutnya mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubahnya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Contohnya, 4/5. Penyebutnya 5, kita jadikan 10, maka dikalikan dengan 2. Nah, di sini 8/10 itu sama dengan 0,8. Berikutnya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturan. Nah, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10.
Yang kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. 3. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan berpenyebut 1000 dan seterusnya. Kemudian sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk paling yang sederhana. Contohnya 0,50. Itu artinya di belakang koma ada 2 angka atau 2 bilangan sehingga ditulis 50/100. Kita sederhanakan. Bilangan berapa yang bisa membagi pembilang dan penyebut? Yaitu 25. 50 dibagi 25 itu hasilnya 2. Dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi bisa dikatakan bahwa bilangan 0,50 itu sama artinya juga dengan 2/4. Bisa kita merubah ke persen dan sebaliknya juga bisa. Caranya bagaimana, Nak? Nah, cara mengubahnya yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Kalau 2 menjadi 100, berarti kan dikalikan 50. Nah, ketika penyebutnya dikalikan 50, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 50. Sehingga sama-sama dikalikan 50. 1 dikalikan 50 menjadi 50. 2 dikalikan 50 menjadi 100. Sehingga 50/100 itu sama artinya dengan 50%. Nah, persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya bagaimana? Yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan. Misalnya, Nak, 25%. 25/100. Itu sama artinya dengan 25 dibagi 25. Kemudian penyebutnya 100 dibagi dengan 25 sehingga menghasilkan 1/4. Nah, di sini ini artinya anak-anak menyederhanakan. Berarti mencari bilangan yang bisa membagi penyebut dan pembilang dengan tidak bersisa. Dari penjelasan Ibu, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau tidak ada, berarti anak-anak sudah belajar semuanya tentang macam-macam bilangan pecahan, kemudian cara mengubahnya, semua sudah Bu Ika jelaskan tadi. Untuk memantapkan, kalian silakan latihan soal. Yang pertama, bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah A 0,2, B 0,25, C 0,4, dan D 0,45. Untuk soal kedua, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah A 1/2, B 2/3, C 3/4, D 3/5. Nah, lanjutnya nomor 3. Bentuk persen dari pecahan 21/35 adalah A 40%, B 50%, C 60%, D 70%. Soal yang keempat. Bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal 0,81 adalah A 81/10, B 81/1, C 81/100, dan D 81/1000. Nomor yang terakhir yaitu nomor 5. Bentuk pecahan paling sederhana dari 25% adalah A 25/10, B 25/100, C 2/8, dan D 1/4. Oke, anak-anak, tugasnya tadi silakan kalian kerjakan di buku tulis dengan langkah-langkahnya atau dengan caranya. Kemudian, ketika sudah kamu temukan jawabannya, nah, anak-anak silakan jawabannya tadi, misalnya 2/5 itu A, berarti dalam kurung A. Jawaban yang kamu pilih itu silakan diberi garis bawah dengan spidol atau bolpen warna sehingga nanti lebih jelas mana yang merupakan jawaban dari anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak
tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.